Ya, sudah. Mungkin sudah dari anak-anak masih bingung cara menentukan ABS-nya itu loh Bu. Menentukan ABS, terus sama kalau sudah dapat datanya itu cara ngeplot di diagramnya. Ya, kita mulai di contohnya. Sudah kan megang itu ya, tabel yang input dan output itu ya. ABS untuk input dan output itu sudah sambil bapak kertas bisa dicoret-coret gitu ya. Nah, di contoh soal ini akan diekstrak minyak ikan dari hati ikan dengan CME, larutnya menggunakan etil ether. Jumlah larutan yang terbawa oleh hati ikan merupakan fungsi kadar minyak. Ini menunjukkan bahwa XA versus XS-nya bervariasi. Karena kemarin ada 3 cara, bisa bervariasi antara XA dan XS, bisa konstan inletnya dan larutannya yang konstan. Jadi ada 3 cara. Nah, di soal ini dia bervariasi. Nah, kita bisa lihat di datanya ada variasi untuk membuat XA versus XS. Jadi saudara, yang kemarin agak kacau itu adalah membedakan antara data untuk garis underflow dan data untuk input dan output. Ini jangan digabung-gabung. Ini terpisah. Ini namanya garis operasi. Ya, garis operasi underflow dan garis operasi overflow. Itu berbeda dengan fraksi-fraksi. Ya, fraksi-fraksi yang diketahui atau kadar dari baik bahan baku maupun produknya. Ini jadi sekali lagi tolong dipisah. Jadi setiap kali kita mau menentukan state itu memang diperlukan namanya kurva kesetimbangan. Karena itu kemarin saya tanyakan apa kesetimbangan. Karena kesetimbangan itu artinya di dalam peristiwa perpindahan massa, kalau sudah setimbang berarti sudah tidak lagi terjadi perpindahan. Nah, pada ekstraksi solid liquid ini istilahnya pada kejenuhannya. Ya. Tapi yang penting sekarang saudara menentukan A, B, dan S, ya, baik diagram segi 3 maupun segi 4 masing-masing di input dan di outputnya harus diberi. Nah, di sini ya ada inputnya adalah L0 X0 dan Vn+1 Yn+1. Outputnya ada V1 dan Ln. Ya, di sini kok di bawahnya sudah tulis A, B, S. Ya, berarti setiap bahan baku di sini L0 mengandung A berapa, mengandung B berapa, mengandung S berapa. Demikian juga di Ln dan di Vn+1. Karena itu setiap kali ya, kita ada soal, itu yang pertama saudara cek adalah apakah kadar-kadar ini diketahui. Ya. Kadarnya apa? X0, Y1, Yn+1, dan Xn. Ini dicari dulu di dalam soal. Ya, kalau sudah saudara tuliskan data yang diketahui, nanti akan juga diketahui mana yang belum diketahui dalam soal. Karena 4 fraksi harus diketahui. Jadi 4 fraksi kenapa harus diketahui? Karena nanti harus diplot di dalam grafik, yaitu X0, Y1, Xn, dan Yn+1. Jadi tujuan kita sebetulnya dari kasus apapun dalam soal itu tujuannya adalah mencari 4 fraksi ini.
karena tanpa 4 fraksi tidak bisa dibuat pitnya. Itu saya baik segi 3 maupun segi 4. Jadi kalau sudah lihat dalam soal ini, setelah pertama kali harus melihat ya dari bahan bakunya. Bahan baku di sini minyak, bahan bakunya hati ikan, yang akan diekstrak adalah minyaknya. Berarti nanti yang sudah lihat ekstolnya adalah kadar minyak. Kandungan minyak dalam hati ikan 25,7%. Berarti sudah langsung tahu bahwa X0-nya adalah 25,7. Kemudian diharapkan 95% minyak itu terserap. Ya. Jadi sekali lagi persen ini adalah persen recovery atau persen harapan. Jadi di dalam minyak yang ada di hati ikan, saudara berharap berapa persen bisa ada di produk. Nah, itu yang dimaksud dengan recovery. Punya jumlahnya berapa, minyaknya berapa, maka jumlah minyak yang ada di ekstraknya bisa dihitung. Nah, kemudian produk akhir itu diharapkan 70% berat minyak. Nah, sekarang saudara bisa melihat dari soal ini yang ditanyakan adalah jumlah ether yang masuk, ya kan? Jadi per 1000 kilogram hati ikan. Ya. Berarti apa pertanyaan ini? Ether adalah pelarutnya. Berarti yang ditanyakan adalah pelarut setiap 1000 kilogram hati ikan masuk. Artinya di sini kan poin A ini sudah merupakan suatu rasio. Nah, kalau saudara tahu itu rasio, pasti saudara ingat dengan titik sigma. Ya. Jadi yang ditanyakan adalah Vn per satunya untuk 1000 kg hati ikan. Berarti kalau hati ikannya 1000, kadarnya 25,7, berapa minyak di dalam bahan baku? Saudara kan tinggal mengalihkan 25,7% kali 1000 itu adalah jumlah minyak yang masuk. Berarti kalau 95% terrecover, maka 95% dari 257 akan berada di produk atas dengan kadar 70%, gitu kan? Ya. Jadi jumlahnya tahu, kadarnya tahu pada Y1. Sekarang kita lihat di sini berarti yang diketahui adalah X0, Y1, dan YN plus 1 karena pelarutnya murni, ya, pelarutnya murni etil ether. Berarti dari 4 fraksi yang belum diketahui adalah XN. Karena itu sudah harus mencari XN untuk bisa menjawab yang poin B. Ya. Poin A sudah bisa jawab melalui titik sigma, poin B saudara bisa jawab kalau XN sudah diketahui. Nah, sekarang cara menentukan garis underflow, ya. Jadi kemarin ada 3 cara, berarti saudara baca soal baik-baik. Ya. Kalau kebetulan di sini bervariasi, berarti saudara harus merubah data ini menjadi XA versus XS. Ya, saya kira saudara sudah tahu caranya melalui jalan cukup panjang untuk segitiga. Tapi soal ini juga bisa dikerjakan dengan diagram segi 4. Ya. Jadi boleh saudara segitiga, boleh segi 4. Ya, saudara lebih serap yang mana. Nah, bagaimana menentukan A, B, dan S? Sebetulnya mudah sekali, ya. Misalkan di bahan baku ada hati ikan mengandung minyak. Berarti pada posisi L0 ada A
sebesar 257, sisanya adalah B. Ya, jadi 1000 dikurangi 257. Nah, karena tidak ada S, ya S-nya tetap ditulis sama dengan 0. Gitu ya. Kemudian pada Vn plus 1 pelarut masuk itu murni etil eter. Berarti dalam pelarut masuk, saudara tulis A-nya berapa, B-nya berapa, S-nya berapa. Nah, karena pelarutnya tidak mengandung minyak, tidak mengandung inert, maka 100% itu S-nya. Ya. Jadi hanya ada S, A-nya 0, B-nya 0. Ya. Jadi saudara tetap menulis semua ABS, ABS. Nah, perkara di situ tidak ada A-nya, tidak ada B-nya, tinggal ditulis 0. Kemudian di V1 berarti juga sudah tulis A, B, dan S. Jelas A-nya sudah diketahui karena 95% tadi dari 257 itu akan berada pada V1. Jadi A-nya jelas sudah tahu. Kemudian B tidak ada, 0, tinggal S-nya. Ya. Nah, S-nya juga belum bisa diketahui. Nah, sisa A yang tidak terrecover atau tidak terekstraksi pasti ada di ampas. Jadi 1000 dikurangi berapa tadi? 257 dikurangi yang 95%, sisanya pasti ada di ampas. Nah, dalam kasus ini jadi tadi sudah diketahui ya 9. Ada X0, Y1, dan YN plus 1. Nah, sekarang kita bisa mencari, tinggal mencari apa XN-nya ya. Nah, ini yang saya jelaskan kemarin bahwa mencari XN karena tadi dari rasio juga belum bisa, titik sigmanya belum diketahui, saudara tidak bisa menggunakan titik sigma, maka harus dicari cara lain. Ya. Dari cara lain, karena solvennya tidak diketahui, tapi A-nya tahu, ya, B-nya tahu. B tahu dari mana? Karena di aliran overflow tidak mengandung inert, maka 100% inert yang ada di bahan baku berada di dalam ampas. Sehingga di produk akhir yang diketahui hanya A dan B saja. Ya, A dan B saja. Jadi posisi A dan B saja tidak bisa di dalam segitiga, karena kalau sudah tahu di dalam diagram segitiga harus ada A, ada B, ada S. Ya, posisi XN itu ada di garis underflow dan ada di dalam diagram segitiga, karena ampas tidak mungkin langsung kering, ya, pasti mengandung es. Nah, untuk membantu perhitungan, karena yang diketahui hanya A dan B saja, maka kita bisa menarik XN itu berdasarkan data A dan B. Jadi, XN sudah tuliskan seperti yang saya sampaikan kemarin, A per A plus B, gitu ya. Di sini ketemunya XN-nya di titik P ini sebesar berapa? 0,17 ya. Jadi titik P ini adalah titik XN yang tidak mengandung solvent, ya, bebas solvent, tidak mengandung solvent. Setelah tarik lurus ke YN plus 1, nanti perpotongannya akan diperoleh XN, ya. Jadi dari XN yang ada di dalam garis underflow tadi perpotongannya, saudara baca ke absis di bawah. Di absis di bawah saudara bisa tahu berapa XN-nya. Nah, berarti 4 fraksi sudah diketahui. Ya,
ada X0, Xn, Y1, dan Yn per 1. Berarti saudara bisa langsung plot ke diagram segitiga karena 4 fraksinya sudah diketahui. Nah, kalau sudah tahu, berarti sudah bisa menentukan titik sigma, bisa tahu jaraknya, berarti bisa tahu juga rasio antara pelarut dan bahan baku. Ya. Demikian juga saudara juga sudah bisa menentukan jumlah state-nya. Sampai sini mungkin ada diskusi. Silahkan. Ada diskusi? Bu, ingin bertanya untuk yang mencari B-nya itu gimana ya, Bu? Kan ABS tadi loh, Bu, yang B di ampas. Ya. Saudara ini segitiga persegi 4 kan sama ya. Untuk Ya. ABS-nya sama. Ya. Jadi B itu sumbernya dari mana? B itu sumbernya kan dari bahan baku. Ya. Ya enggak? Ya, Bu. Bahan baku itu entah itu kacang, entah hati ikan, apa. Jadi yang namanya, saudara ingat kopi aja deh, kopi bubuk itu ya. Kan asal mulanya kan bubuk ya, padatan. Nah itu ingatnya itu sumbernya dari bahan bakunya. Ya, jadi kalau kita tadi hati ikan mengandung minyak, berarti kalau minyaknya kita sebut solut, sisanya pasti sama dengan inetnya. Berapa B-nya? Kan tinggal kurangi tadi. Berapa coba? Kalau dia 1000 kg, lalu X-nya 0,257. Ya, berarti kan 1000 dikurangi 250 itu adalah B-nya. Ya, karena dia tidak mengandung solvent. Ya, jadi masing-masing kasus kan berbeda-beda. Ya, bisa jadi kemarin contoh soalnya bahan bakunya juga sudah mengandung solvent. Jadi ada A, ada B, ada S. Tapi umumnya kalau di leaching ya, di ekstraksi solid liquid jarang ya padatannya sudah mengandung solvent. Jadi B ini selama tidak ada yang terbawa overflow, ya 100% B yang masuk itu pasti ada di ampas, ada di XN. Tadi berapa? 743. 743, B-nya di LN juga 743. Sama. Karena underflow kan tidak memberinya. Gitu. Oh iya. B-nya kan sama. Input sama dengan output. Kalau toh underflow, overflow-nya membawa inet, itu biasanya konstan. Jadi dianggap konstan. Jadi tetap aja nanti jumlah outputnya tinggal mengurangi yang di ampas dan yang di P1. Sebesar berapa biasanya data ada di soal. Yang lain apa? Dari soal-soal yang diberikan apa yang kira-kira, saya rasa tidak ada yang. Bu, saya mau nanya, Bu. Ya, silakan. Untuk nilai S yang ada di ampas itu berarti bagaimana ya, Bu? Jadi solvent itu mula-mula kan 100% ada di Pn+1 ya.
Kalau sudah buat kotak itu kolom input mula-mula solvent itu ada di Pn+1. Ya. Kemudian sudah tahu bahwa Xn untuk segitiga ya. Xn adalah A per A plus B plus S. Ya. Tadi dari grafik saudara bisa baca Xn-nya ke bawah ya. Betul ya? Iya, Tadi kan saudara narik dari Xn dari titik P ditarik langsung ke YN+1, perpotongannya diperoleh Xn ya. Betul? Betul enggak? Tapi itu perpotongannya mepet sama YN+1-nya, Bu. Iya, Bu. Kenapa? Kan Kenapa, titik Mbak? titik P-nya ada di garis absisnya, berarti kan yang di bawah, Bu. Terus kan ditarik ke atas ke titik YN+1. Itu nanti perpotongannya mepet sama yang titik YN+1-nya. Ini kan YN+1, ya. Xn-nya kan di bawah sini. Betul ya? Ya. 0,01. Ya kan di bawah sini, saudara tarik ke YN+1. Nah, perpotongannya ini Xn. Apanya yang mepet YN+1? Selama kurva underflow-nya ada di tengah, ya enggak mungkin mepet dong. Tapi kalau garisnya satu garis di sini, ya di ujung sini Xn-nya. Kecil sekali, enggak apa-apa. Nah, dari Xn yang saudara peroleh, dibaca ke bawah. Ini kan Xn, dibaca ke bawah, ini adalah kadar Xn. Ngerti enggak ini sampai sini? Yang mepet apanya, Mbak? Enggak, tadi kan saya udah nyoba upload sih, Bu. Yang titik XO ya, yang 0,257 kan ada di garis yang Di bawah absisnya. sini. Ya, yang di bawah situ. Ya. Kan itu 0,257 ya, Bu ya? Ditarik ke YN+1. Ya. Oh, berarti dari titik X0 itu langsung ditarik ke YN+1. Bukan X0, titik P. Iya. Oh Titik iya. P langsung ditarik ke YN+1. Perpotongannya di garis underflow ini akan didapatkan Xn. Setelah dapat Xn, kan sudah baca berapa persen. Ya, sudah tahu Xn tadi apa? Misalkan Xn-nya ketemu 1%. Berarti kan 1% sama dengan A per A plus B plus S. Betul ya? Iya, Bu. Betul enggak? Ya. Iya. Padahal A dan B-nya kan tahu. Berarti tinggal nyari S-nya. Ketemu S-nya. A-nya kan tahu, B-nya tahu. Permisi, Bu. A-nya berapa tadi? 250. Ya. Bu, izin Oh, bertanya. bukan, yang di Xn kan sisanya 5%. 24415. Sisanya 755, Bu. 755. B-nya itu, A-nya. A-nya. Kan 200. 12,8. Masuk 257. Nah, Ya. masuk 257. Terrecover 25%. Ya. Berapa? 95%. Ya. Ya. Berada di mana ini? Ya. Berarti 200. Produk atas kan? Berada di Y1, Bu. 5. Di Ya. Berarti sisanya berada di mana? Di XN. Di XN ya. Tahu. Berarti A-nya tahu toh? Di Ya. Xn-nya. Iya, tahu, Bu. B-nya tahu kan? Ya. Kan tidak ada yang terbawa. Berarti 100% yang masuk ada di ampas, gitu kan? Iya, Bu. Ya. Betul? Ya. Jadi A tahu, B tahu.
XN-nya tahu, tinggal sisa S yang dicari. Ketemu kan S-nya. Ya. Rumusnya XN apa tadi? A per A plus B plus F. Lah, XN-nya kan tahu dari grafik. Hanya tahu B-nya tahu. Nah, untuk Ketemu S-nya. untuk nilai S-nya di produknya, Bu. Tuh, yang masuk berapa? Kan 1000 tadi. Berapa? Nah, sekarang kan saudara sudah dapat XN, ya. Betul. Iya, Bu. Sudah dapat XN, saudara kan nyari titik delta. Saudara bisa nyari titik sigma. Mana? Titik sigma, berarti saudara tarik dari X0 ke Y1, Y1 ke XN. Nah, perpotongannya kan dapat titik sigma. Lalu saudara ukur dengan penggaris dari X0 ke sigma berapa. Jadi ini adalah garis ya. Panjang garis X0 ke sigma, saudara ukur. Lalu panjang garis sigma ke YN plus 1, saudara ukur. Berarti rasionya saudara tahu ya. Ya enggak? Halo? Iya, Bu. Halo? Iya, Bu. Iya, Bu. Ya, Bu. Nah, setelah ngukur pakai penggaris saja ini. Pakai penggaris, lalu taruh di sini angkanya. Dari X0 ke sigma itu berapa? Dari sigma ke YN plus 1 berapa? Nah, tadi L0-nya tahu ya. Yang 1000 Ya. tadi apa? Umpan. Yang Pelarut atau bahan baku? Ya. 1000 tadi apa? Pelarut. Bahan baku ya? 1000 Bahan baku, Bu. bahan baku, Bu. Punya. Bahan baku, Bu. Bahan baku. Berarti PN plus 1 bisa dihitung. Dihitungnya Ya, dari enggak? Mana, Bu? nggak belum paham, Bu. Ini ada angkanya, misalnya 3 per 4, terus di sini 1000. Berarti PN plus 1 kan bisa dihitung. Bisa, Bu. Lah menentukan Ya enggak? Sigma menentukan Ya. mana, Bisa, Bu? bisa. Tuh. Bentar, diurut lagi kok membingungkan ya saudara. Kok saya yang bingung jadi. Tadi Y1 diketahui, X0 diketahui, YN plus 1 diketahui. Yang belum diketahui adalah XN. Ya. XN dari apa tadi? Titik P. Titik P Ketemu ditarik ya, ke dari YN titik plus P 1. ditarik ke YN plus 1. Nah, ketemu XN. Berarti kan 4 fraksi sudah diketahui. Kalau 4 fraksi sudah diketahui, XN, X0, Y1 kan sudah bisa buat delta. Delta Y1 ke X0 dipanjangkan, YN plus 1 ke XN dipanjangkan, ketemu delta. Nah, titik sigmanya itu jumlah yang masuk, yaitu X0 dan Y1, YN plus 1, Y1 ke XN, ketemu titik sigma. Ketemu titik sigma. Nah, rasionya ini kan sudah ukur pakai penggaris. X0 ke sigma berapa senti? Sigma ke YN plus 1 berapa senti? Nah, masukkan ke sini angkanya. X0 ke sigma berapa senti? Ini berapa senti? Yang di sini 1000. Kan ketemu VN plus 1-nya. Sampai sini, jangan bingung lagi. Sudah paham belum? Mau bertanya. Berarti di plot dulu underflow-nya dulu ya, Bu? Ya. Baru yang perpotongan itu XN.
underflow harus dibuat pertama kali, Mas. Underflow dan overflow itu sebelum kita meletakkan fraksi-fraksi yang 4 itu harus dibuat dulu. Jadi step pertama dalam pengerjaan itu, step pertama harus disiapkan garis overflow dan garis underflow. Ya. Jadi sekali lagi, overflow underflow itu tidak ada hubungannya dengan fraksi-fraksi. Ya. Jadi underflow itu adalah data XA versus XS. Gitu ya. Overflow selama itu tidak ada init, dia nempel di sini. Ya. Kalau ada init dibaca berapa initnya, baru ditarik sejajar. Jadi stepnya harus dimulai dengan membuat garis underflow dan garis overflow. Baru kemudian sudah mulai mencari 4 fraksi ya. 4 fraksi itu X0, Y1, YN+1 dan Y. Jadi dari 4 fraksi ini saudara bisa membuat titik delta dan titik sigma. Sampai sini ada pertanyaan lagi? Jadi titik sigma adalah titik jumlah, titik delta itu titik selisihnya. Nah, titik jumlah kalau sudah lengkap, saudara bisa mengukur panjang garis X0 ke sigma dan sigma ke YN+1 merupakan rasio antara pelarut dan bahan baku. Nah, kalau tadi sudah didapatkan Bn+1-nya, padahal di dalam pelarut itu tidak ada B, tidak ada A, maka Bn+1 itu sama dengan S. Ya. S yang masuk itu sebesar Bn+1. S yang diampas saudara bisa tahu tadi sudah dihitung, maka S yang ada pada produk bisa dihitung karena yang masuk dan yang keluar harus sama. Ngerti enggak? Misalnya dari sini ketemu Bn+1-nya 1500, gitu kan? Tadi S diampas sudah dihitung melalui XM, ya kan? S yang masuk diketahui, S yang keluar pada ampas diketahui, tinggal menghitung sisanya adalah S yang ada pada produk atas. Tetapi pertanyaannya mbaknya tadi, S pada P1 kan bisa dihitung. Ada lagi pertanyaan? Untuk menggaris underflow itu terserah tau Bu. Tengahnya ini loh Bu, ukuran tengahnya itu. Yang mana? Udah merah ini. Iya. Yang mana? Kemiringan dan letaknya Bu. Baca lagi, ada berapa cara membuat garis underflow, Mbak? Ada berapa cara? Ada 3. Nah, itu ya tergantung dia itu datanya, nggak boleh ngarang. Ya kan? Iya Bu, ya Bu. Mana tadi datanya? Nggak boleh ngarang ngawur aja. Kan ada data, ada yang konstan, underflow-nya, ada yang bervariasi. Nah, kan nggak ngarang, ini ada datanya. XA versus X, nanti sudah kan membuat tabel itu. Nah, ini datanya. XA ini kan saudara hitung nanti ketemu.
garis underflow. Kalau yang lurus, ya kalau yang bervariasi ini biasanya tidak lurus nih, garisnya agak bengkok-bengkok. Tapi kalau yang lurus itu biasanya inet konstan. Kemarin kan ada 3 cara, ya. Increment yang terbawa konstan atau solute yang terbawa konstan. Yang terbawa inet maksudnya pada garis underflow. Nah, karena konstan maka dia lurus garisnya. Tapi tetap tidak ngawur tergantung persamaannya. Gitu ya. Di dalam soal kuis itu ada yang berapa konstan K-nya gitu. Nah, nanti pasti lurus, tidak mungkin tidak lurus. Jadi kemiringannya tergantung persamaannya tadi. Saudara harus dapatkan dulu persamaan garis underflow-nya untuk plotting garis tersebut. Yang jelas pasti ada data, nggak mungkin cuma 1 titik, ya pasti akan baik yang konstan underflow-nya maupun yang bervariasi, itu datanya mesti lebih dari 1. Ya, ada lagi. Maaf Bu, mau bertanya lagi. Kalau yang di soal grup kemarin juga berarti pakai cara yang titik P itu juga Bu? Soal yang mana? Kan soalnya banyak. Yang di grup itu Bu, yang apa? Kemiri ya. Yang kemarin juga tuh. Jadi saudara harus apa? Harus jeli ya terhadap soal case-nya ya. Jadi kalau di sini kebetulan rasio PN+1L0-nya tidak diketahui, ya kan? Sehingga saudara tidak bisa menggunakan cara apa? Titik sigma. Kalau rasionya di soal yang saya share di grup itu saudara baca ada enggak bahan baku dan pelarutnya? Ada kan? Ada Bu. Diketahui kan? Ya. Lah ya. Kemudian itu Diketahui berarti apa? Dicari titik sigmanya Bu. Baik, kan enggak perlu lewat titik P. Titik sigma berarti Bu. Ini sudah diketahui, sudah tinggal apa? Membuat garis dengan rasio PN+1 per N. Jadi sudah buat garis nih, dari X0 ke YN+1 tarik garis lurus, ya. Lalu rasionya berapa? Rasionya sebesar PN+1 per L0. Kemarin kan Ibu kasih contoh 2:1. Berarti di sini 2, di sini 1 rasionya. Ketemu titik sigma, titiknya ya, titik sigma. Nah, kalau Y1 diketahui, segera tarik ke titik sigma, pasti diperoleh Xn. Atau kebalikannya, kalau Xn diketahui, tarik ke titik sigma, perpanjangannya akan diperoleh Y1. Jadi setiap kasus beda-beda, tidak harus nyari titik P, kan? Namanya soal ya variasinya macam-macam. Ada dari soal kuis itu beda-beda, jangan disamakan penyelesaiannya. Gitu. Case-nya lain, case-nya beda-beda ya. Jadi kebetulan di contoh soal ini tidak diketahui rasio sehingga tidak bisa mencari lewat titik sigma. Mungkin kalau kemarin ini yang garis kalau apa underflow-nya konstan di inetnya, ini juga ada 2. Ini juga persamaan underflow XA versus XS, ini juga XS versus XA. Jadi pasti bervariasi, sudah tinggal masukkan XA-nya sembarang,
XS-nya akan ketemu. XA-nya sembarang, XS-nya ketemu. Nah, datanya diplot, diperoleh garis underflow, pasti dia garis lurus. Ya Mbak, kenapa Mbak? Itu untuk yang contoh soal kemarin yang Ibu share di WA yang buat menentukan ABS itu kan K-nya konstan ya Bu. Jadi untuk menentukan variasi buat menentukan underflow-nya itu gimana? Jadi nggak masukkan ke persamaan ini. K-nya masukkan ke sini. Misalnya K-nya setengah, masukkan K-nya setengah. XA-nya sudah masukkan sembarang. Ya, misalnya XA-nya 0, berarti kalau XA-nya 0, berarti XS-nya berapa? XA-nya 0,01, XS-nya berapa? XS-nya 0, jadi XA sudah masukkan sembarang. Ya, tapi dalam range-nya itu ya, range-nya bahan baku ya. Jangan melampaui kadarnya bahan baku, karena kan kita X itu berada di antara X0 dan XM. Jadi kalau misalnya bahan bakunya X0-nya 20%, ya sudah XA-nya jangan melampaui 20%, di bawah itu. Ini nanti keluarnya berupa tabel, karena sudah sembarang masukkan. Berapa data XA akan muncul pada XS. Nah, konstantanya tinggal saudara masukkan. Ini juga gitu. K-nya dimasukkan, XA-nya berapa, variasi, ketemu XS-nya. Jadi buat tabel dulu, baru diplot garis underflow-nya, biasanya ketemu sebagai garis lurus. Ya. Saya kira lebih mudah segi 4. Ya. Lebih mudah karena di sini cuma N versus XA saja. Jadi N-nya adalah B per A plus S, X-nya adalah A per A plus S, langsung diplot gitu. Jadi, nah kalau tadi inet konstan tinggal narik garis lurus ke sana lurus, underflow-nya datar gitu, tidak melengkung. Jadi soal tadi kalau dikerjakan dengan segi 4 akan lebih mudah. Silahkan, apa yang masih dibingungkan? Maaf Bu, saya masih bingung yang itu, Bapak yang mencari S di produk sama ampas yang di soal kemarin itu, yang melalui titik sigma, itu bagaimana ya Bu? Kan dari Y1-nya, kita cari dari A per A tambah B tambah S, tapi S-nya kan nggak diketahui juga Bu di ampas dan di produknya itu. Saudara boleh masuk ke persamaannya. Sudah ingat bahwa XN adalah A per A plus B plus S. Ya. Y1 adalah A per A plus B plus S. Misalnya tadi Y1 70%, ya. A-nya tahu, B-nya 0, S-nya berapa? Kan tinggal dihitung S-nya. Karena Y1-nya sudah tahu 70%. Berarti 70% sama dengan A per A plus B plus S. Nah, di aliran atas produk, apakah ada B-nya? Tidak ada Bu. B-nya kan 0. Ya. Ya, kan hanya ada A dan S. Jadi A-nya diketahui. A-nya diketahui kan? 95% kali 257, betul? Ya betul. Betul? Nah, ya.
Kan tinggal nyari S. Berarti di situ diketahui titik Y1-nya, Bu. Terus di garis lurus perpotongan sigmanya nanti ketemu XN-nya itu, Bu. Gitu. Ini kasus yang mana? Yang di grup OTK itu Kasus yang yang mana? Ibu share Oh soal iya, kalau yang di grup PK itu sudah pakai titik sigma, ya, ya kan? ya, Bu. Nanti kalau sudah ketemu Y1 sama dengan A per A plus B plus S. Atau lewat XN. XN sama dengan apa? A per plus B plus S. Ya. Pada P1, Y1, berarti A-nya adalah solut yang terekstrak. B-nya selama tidak ada inet berarti sama dengan 0. Ya, kemudian tinggal nyari S. Di produk XN sama saja. XN sama dengan kalau kadarnya sudah diketahui, maka misalnya XN-nya 1%, berarti 1% sama dengan A per A plus B plus S. Gitu ya. S-nya tinggal dicari karena B-nya diketahui, A-nya juga diketahui. Sebetulnya selama itu tidak ada pertanyaan-pertanyaan, selama saudara sudah mendapatkan 4 fraksi, saudara tidak perlu lagi bingung dengan ABS. Ya. Kecuali tadi ada pertanyaan misalkan berapa lajunya, berapa jumlah solvent misalnya, ya perlu saudara cari. Jadi prinsip sebetulnya utamanya untuk diagram segitiga atau segi 4 adalah saudara bisa mendapatkan Y1, X0, Xn, dan Yn plus 1. Ya. Jadi selama sudah dapat ini, sudah bisa membuat state-nya, sudah bisa selesai. Nah, pertanyaan yang ketiga tadi, berapa plate aktualnya? Ya. Jadi yang saudara dapat di dalam penentuan state ini adalah plate yang ideal, ya, yang tidak memungkinkan untuk dioperasikan. Jadi konstruksi di pabrik ya impossible bekerja bisa 100% ya, sesuai teori. Sehingga saudara harus mencari plate aktual. Plate yang sebenarnya itu tergantung persentase efisiensinya. Misalkan saudara dapatkan plate yang ideal ada 10, kemudian efisiensi plate-nya 70%, maka plate yang sebenarnya yang akan saudara konstruksi adalah jumlah plate ideal dibagi dengan efisiensinya. Itu kalau ditanya aktual plate-nya berapa, maka tergantung dari persen efisiensinya. Ya, efisiensi plate. Kalau tidak salah di soal-soal yang untuk kuis, nah ini jumlah state aktual bila efisiensi 70%. Berarti setelah saudara mendapatkan state melalui grafik tadi, ketemu berapa state, biasanya pakai koma-koma, ya. Misalnya ketemu state-nya 11, gitu ya, atau 11, gitu. Dibagi dengan 0,7 akan diperoleh state yang aktual. State yang sebenarnya. Jadi state ideal ya berlakunya cuma secara teori, tidak bisa dikonstruksi. Yang dikonstruksi adalah yang sudah diefisiensikan. Artinya yang dirancang sebenarnya adalah plate yang aktualnya, bukan plate idealnya.
adalah yang masih membingungkan. Yang penting saudara tidak. Ya, silakan. Itu tadi kan di contoh diagramnya kan itu pas YN plus satunya kan murni. Nah, ketika YN plus satunya itu nggak murni, nanti titiknya letaknya di mana? Dibaca ke bawah. Jadi lihat diagramnya. Semua Y1, YN plus 1 itu bacanya ke bawah. Jadi Y1 kalau sudah kadar Y1 70% itu letakkan 0,7 di sini, baru ditarik ke atas ke overflow. Nah ini, jadi Y1 70% sudah baca ke bawah, Y2 70%. Nah kalau YN plus 1 misalnya tidak murni, mengandung minyak 0,5%, ya dibaca ke bawah sebesar berapa? 0,5% baca. Jus sekalinya, mepet ke sini. Ya, letakkan pada garis overflow-nya, YN plus 1-nya. Y semua dibaca ke bawah. X ini, ya, Y bagian overflow, bacanya ke bawah. X-nya juga dibaca ke bawah. XN dibaca ke bawah. X1 dibaca. Ya, sudah baca X1, berapa kadar X1? Sudah baca ke bawah. Berarti kadar yang keluar pada step 1 sudah bisa tahu, yaitu X1 dan Y1. Pada step yang kedua maka nanti X2 dan Y2 kadarnya bisa dibaca di absis bacanya ya. YN plus 1 kalau tidak murni tinggal dilihat berapa kadarnya, dibaca di bawah di absis, misalnya 0,5 ya berarti YN plus 1 0,5. Berarti titik dari untuk mencari delta harus dari YN plus 1. YN plus 1 ke XN, perpanjangannya nanti ketemu titik delta. Ya, silakan. Karena kemarin ada beberapa yang masih kacau antara garis underflow yang inlet Mbak konstan dengan overflow ya. Jadi overflow selama tidak ada pernyataan di soal dia itu membawa inlet, maka dia menempel pada garis overflow-nya, pada hipotesisnya. Jadi nanti mungkin dalam soal quiz itu ada yang overflow-nya membawa inlet. Jadi dalam hal ini dia tidak menempel pada hipotesisnya. Tergantung berapa besar inletnya. Kalau inlet dibaca dari kanan ke kiri. Ini adalah garis inlet. Sejajar semua ini adalah garis inletnya. 0 sampai dengan 1. Apalagi yang bingung? Ada lagi? Ada yang sudah mengumpulkan listnya? Oh, Ada yang sudah kok. Ada yang sudah mengumpulkan.
Ya, untuk kuis yang nomor 1 misalnya itu ada 2 kilogram per tiap gram konstan. Nomor 2 garis underflow sama dengan contoh soal. Nomor 3 ada datanya. Nomor 4 data. Nah, nomor 5 itu datanya kurang ya. 0 yang nomor 5 itu bukan 0 ya, 0,3 data terakhir itu. Ya, dari 7 soal ini variasi sekali untuk garis underflow-nya. Sudah bisa ya? Ada lagi pertanyaan? Assalamualaikum Bu. Bu, izin bertanya, itu kan stek idealnya tuh gimana ya Bu? Yang mana? Segi 4 apa segi 3? Untuk yang segitiga Bu. Jadi saya ulangi ya, tadi saudara harus dapat 4 fraksi. Pakai cara apapun, mau pakai titik sigma, mau dari neraca massa, atau tadi dari titik P dan seterusnya. Tujuannya kita dapat 4 titik, yaitu Y1, X0, Xn, dan Yn plus 1. Ya. Nah, sebelum kita plotting 4 fraksi, itu harus sudah dibuat garis underflow dan overflow. Jadi langkah pertama, jangan lupa ya, langkah pertama adalah membuat garis overflow dan underflow. Jadi underflow ada 3 cara, ya, bisa dengan XA versus XS yang bervariasi, bisa dengan yang konstan tadi ya. Inlet yang membawa larutan konstan, ya, terbawa itu biasanya garis underflow-nya lurus. Jadi setelah saudara plot overflow dan underflow, letakkan titik-titik 4 fraksi yang diketahui, yaitu X0 biasanya itu di garis ya, karena dia hanya mengandung A dan B. Ya. Kemudian Y1 ada pada garis overflow. Ya. Kebetulan di sini tidak mengandung inet. Bila overflow-nya mengandung inet, saudara tarik, berarti dia tidak menempel di hipotesis. Y1-nya harus diletakkan di garis overflow, bukan di hipotesisnya. Letakkan Y1, X0, kemudian YN plus 1, kalau murni ada di ujung, kemudian Xn ada pada garis underflow. Letakkan titik Xn, jadi sudah nanti punya 4 titik, belum ada garis-garis ya. Letakkan 4 titik Y1, X0, Xn, dan YN plus 1. Baru kemudian hubungkan Y1 dengan X0, dihubungkan Y1 dengan X0, nah dipanjangkan, ya. Kemudian Yn plus 1 dihubungkan dengan Xn, dipanjangkan, dan perpanjangannya ini akan diperoleh titik data. Nah, bagaimana sekarang bila ya, X0-nya lebih besar dari Y1? Saudara kan nggak bisa ketemu delta di sini. Ya. Jadi kalau X0, Y1 sini, X0-nya di sini, ini ke sana, apa bisa ketemu deltanya di bawah? Tidak mungkin. Jadi dalam hal ini, bila X0-nya lebih besar,
Setelah tarik X0 ke Y1, tarik ke atas. Ya, jadi nanti perpanjangannya adalah Xn YN plus 1 tarik ke atas, dan perpanjangan dari X0 Y1 tarik ke atas. Berarti deltanya posisinya berada di atas. Jadi titik delta tidak harus ada di bawah sini. Bisa di samping sini, bisa di atas sini. Tergantung apa? Tergantung kadar dari X0, Y1, Xn, dan Yn plus 1. Tapi dimanapun posisi delta, cara membuat state akan sama. Ya. Selalu dimulai dari Y1. Jadi ini saudara ingat ya, mau segitiga, mau segi 4, mau ekstraksi liquid, posisi dimulai adalah Y1. Posisi 4 state dimulai ya. Pertama, langkah pertama Y1 ke titik pusat. Ya. Perpotongannya pada garis underflow akan diperoleh X1. Ya. Berarti kalau sudah tarik dari Y1 ke pusat ke 0, diperoleh ada perpotongan. Ya. Ini adalah X1. Nah, dari titik delta X1 terus perpanjangannya diperoleh Y2. Dari Y2 sama dengan Y1 tadi, dari Y2 ditarik ke pusat, ke titik O, titik 0, perpotongannya di sini diperoleh X2. Ya, dari delta ke X2, perpanjangannya diperoleh Y3. Y3 ke 0, ketemu X3, dan seterusnya sampai dengan Xn. Jangan kurang dari Xn, sampai Xn atau lebih sedikit. Itu yang dimaksud state idealnya yang mana? State selalu berada di antara overflow dan underflow. Jadi ini adalah overflow, ini underflow. Berarti state-nya ini Y1 X1, Y2 X2, Y3 X3, dan seterusnya. Jumlah state-nya 1, 2, 3, dan seterusnya. Sekali lagi, state-nya adalah state ideal, ya, bukan yang sebenarnya. Untuk jadi state yang aktual harus dibagi dengan efisiensi rate-nya. Itu cara untuk membuat state ya pada diagram segitiga. Jadi jangan lupa dimulai selalu dari Y1. Ada lagi? Atau kurang jelas? Kalau Ibu sih suka segi 4 lebih mudah ya, segi 4 lebih cepat pengerjaannya. Jadi kalau segi 4 juga sama, saudara harus dapat 4 fraksi, ya, 4 fraksi. Ada Y1 V1, ada YN plus 1, ada Xn atau N, dan ada X0 L0 4 sama ya. Jadi nanti perpanjangannya ini juga sama, deltanya tidak harus di bawah, tergantung posisi dari Y1 dan X0. Delta bisa juga ada di atasnya. Caranya tetap sama. Ya. Jadi dimulai dari Y1, lurus ke atas, ketemu X1 atau S1, ke delta, perpotongannya ketemu Y2. Jadi kalau segi 4 itu lebih mudah, khususnya dalam pembuatan garis underflow-nya dia.
Ya, silakan ada tanya. Sudah? Apa lagi? Saya akan jelaskan tentang tambahannya, karena dari yang sudah masuk banyak yang masih salah ya. Terkait kesetimbangan. Ya. Jadi ini kita sebut kurva kesetimbangan. Ini juga kurva kesetimbangan. Pertanyaan saya adalah apa kesetimbangan itu? Ya, dimaksud kesetimbangan baik dari ekstraksi maupun distilasi dan sebagainya. Setiap state itu selalu dibatasi oleh yang namanya kesetimbangan. Kenapa kesetimbangan menjadi batas dalam pembuatan state? Tadi kita membuat state dibatasi oleh overflow dan underflow. Ya. Jadi di sini pun kalau yang liquid-liquid juga dibatasi oleh state-nya itu dibatasi oleh kurvanya. Ya. Nah, kenapa kesetimbangan menjadi batas dalam penentuan state? Ya. Jadi kita ibaratkan peristiwa perpindahan massa komponen ya di setiap state itu terjadi ya sampai mencapai kesetimbangan. Artinya apa? Sampai jenuh istilahnya gitu ya. Jadi awalnya kan komponen berpindah ya. Berpindah sehingga terjadi peristiwa apa? Dan peristiwa pelarutan kan ada komponen yang berpindah sampai dia tidak lagi berpindah. Gitu. Artinya kalau tidak berpindah berarti kan konsentrasi ya ada kesamaan konsentrasi sehingga tidak bisa berpindah. Ada kesamaan suhu sehingga tidak bisa lagi suhu mengalir. Jadi namanya kesetimbangan itu ada suatu peristiwanya dulu. Jadi dalam hal ini kalau di OTK kebanyakan peristiwanya peristiwa perpindahan massa komponen. Sehingga kalau kita nyebut setimbang berarti tidak lagi terjadi peristiwa perpindahan komponennya. Jadi kalau sudah jenuh artinya sudah setimbang dia akan beralih ke state berikutnya. Sampai state berikutnya tetap dibatasi oleh kurva kesetimbangan. Jadi ibaratnya seolah-olah peristiwa perpindahan itu berjalan di satu state sampai ke kurva kesetimbangan baru turun ke state berikutnya. Jadi ini adalah pembatas ya, di mana tidak lagi terjadi peristiwa perpindahan massa komponen. Ini demikian juga untuk yang Turner ada kurva Turner. Ya. Jadi kita harus tahu kenapa pertanyaan itu. Ya, kenapa kalau membuat state selalu butuh kurva, gitu ya. Nanti setelah ke distilasi atau absorpsi tetap kita harus membuat kurva dulu, kurva kesetimbangan karena
batasnya setiap peristiwa di setiap state itu ya mencapai kesetimbangan itu. Jadi begitu mencapai kesetimbangan, dia turun ke step berikutnya, dan seterusnya. Jadi pertanyaan Ibu itu sebetulnya untuk saudara bisa memahami bahwa pada saat kita mau membuat state, ya, dengan metode grafis, maka selalu butuh kurva kesetimbangan. Pertanyaannya, kenapa butuh kurva keseimbangan? Karena setiap peristiwa itu memang berakhir atau mencapai kesetimbangannya. Ya. Sekali lagi, dalam hal ini keseimbangan itu adalah peristiwa yang sangat ideal, yang tidak memungkinkan di dalam operasi yang sebenarnya, yang tidak mungkin tercapai. Sehingga state yang diperoleh disebut juga state ideal, ya. Karena sekali lagi tidak mungkin, ya, katakan suatu peristiwa itu betul-betul mencapai keseimbangan itu. Itu sebabnya ada kurva keseimbangan. Ada juga plate yang diperoleh selalu plate ideal, bukan plate yang aktual. Saudara harus maksud itu apa yang Ibu sampaikan memang tidak ada disampaikan di literatur. Ibu hanya ingin saudara setiap kita mengucapkan sesuatu, kita memahami apa maksudnya. Sudah tahu betul kenapa sih kok butuh kurva keseimbangan, karena nanti pada pada disilasi maupun absorpsi juga akan ketemu lagi dengan namanya kurva keseimbangan. Satu yang ada kaitannya dengan peristiwa perpindahan massa komponen. Yang Ibu kasih tambahan supaya apa yang Ibu maksudkan itu bisa saudara sampaikan, karena kalau Ibu baca dari yang sudah masuk jawaban-jawabannya masih belum mewakili apa yang dimaksud dalam pertanyaan. Contohnya spray dan plate kolom. Maksud itu adalah bila saudara saya kasih sesuatu bahan, ya, yang harus diekstraksi, saudara harus memilih dulu apakah pakai cross current atau counter current atau co-current cukup, atau pakai phase solvent cukup. Apakah pakai spray atau pakai plate. Nah, yang memutuskan adalah saudara, bukan orang lain, ya. Karena saudara harus merancang. Nah, saudara dihadapkan pada suatu yang real. Misalkan saya beri batuan mengandung NaOH. Saya ingin dia bersih dari NaOH. Nah, saudara harus pakai apa? Apakah pakai spray, apakah pakai basket, atau pakai fresh solvent, atau cross current, atau counter current. Jadi jawaban yang Ibu harapkan adalah jawaban yang sebetulnya akan menunjukkan saudara bisa memahami dan bisa mengambil keputusan-keputusan. Karena sejauh itu masih teori, nanti Ibu kasih sesuatu barang, tetap saudara tidak akan bisa tahu harus menggunakan alat apa, harus dengan metode apa, ya, cross current, counter current, atau co-current.
ya pakai spray golong atau pakai blade dan seterusnya. Jadi harapannya dalam menjawab soal-soal itu lebih ke application. Ya sudah ditantang untuk bisa menentukan apa yang harus dipilih, ya, termasuk model pengontakannya. Itu maksudnya ya. Termasuk keseimbangan itu apa yang kita hadapi sekarang, yaitu pada penentuan garis-garis operasi, underflow, overflow, dan kurva keseimbangan. Ada diskusi lagi? Jangan tidur loh ya. Nah, Ibu ditinggal tidur. Enggak, Bu, izin Bu. bertanya, Bu. Enggak, Bu. Enggak, Bu. Enggak, Bu. Enggak, Bu. Bu, izin nanya, Bu. Ya, Ini kan tadi di siapa di paralel yang nanya keseimbangan tadi ya, enggak hadir enggak nih? Jin. ini kan Hadir di enggak yang silakan. ini kan di contoh soal 1 sama contoh soal 2 itu kan nyari XN-nya itu beda-beda, Bu ya. Kalau di contoh soal 1 senanggapan saya itu minyak sisa per minyak sisa ditambah kadar inert. Terus yang kalau di contoh soal 2 senanggapan saya itu massa solut per kadar minyak. Nah, ini saya bingungnya nih untuk pakai cara yang contoh soal 1 sama contoh soal 2 ini di waktu kapan gitu, Bu? Itu saya kurang paham. Karena yang satu diagram segi 4, yang satu segitiga. Jadinya beda caranya. Contoh soal 2 ini kan untuk segi 4 ya Mas ya. Betul ya? Iya. Iya, betul ya? Iya, iya. Kalau segi 4 harus apa? Harus dipisah antara X dan N-nya. Gitu. Jadi di sini sama sebetulnya, kalau dia bebas solvent, maka ya di dalam di dalam pengambilan mencari itu mencari titik XN itu B per A saja. Jadi kalau kita lihat di grafiknya, mana nih grafiknya? Oh, enggak ada grafiknya ya. Jadi dari sudut sini, Mas ya, ditarik slope garis sebesar B per A. Jadi dari titik O membuat slope sebesar B per A tadi langsung ditarik ke garis underflow. Nah, di sini ketemu titik yang disebut XN. Jadi slope garisnya dari titik O sini sebesar inlet per solut tanpa solvent. Jadi bebas solvent. Kalau di dalam diagram segitiga, XN-nya adalah titik P ya. Titik P adalah A per A plus B. Ya. Tapi kalau di dalam diagram segi 4, kita nyari dari N-nya. Slope-nya adalah B per X, yaitu di sini kalau kita hitung B-nya. Jadi B per X tanpa solvent atau N per X ya. Ini dari pusat dibuat garis dengan slope 16,67 ya. Nah, jadi garis ini kalau ditarik, dipanjangkan akan memotong garis underflow pada titik XN. Ya. Ini makanya contoh soal 2
dan satu cara kerjanya beda karena yang satu diagram segitiga, yang satu diagram segi empat. Menurut Ibu, segi empat itu lebih mudah ya, dibandingkan segitiga. Lebih cepat mengerjakannya. Jadi di sini tabelnya nanti N versus XA, saudara buat dulu sebagai garis underflow karena datanya sudah ada ya. Jadi ini tinggal diplot, dapat garis underflow, garis overflow-nya nempel pada absis, jadi sudah bisa dihitung. Kemudian mencari titik L0 X0 ya. Kemarin sudah kita pelajari bahwa X0 adalah A per A plus S, N0-nya adalah B per A plus S. Ya. Demikian juga untuk yang lainnya. Jadi ini tinggal diplot. Nah, di kasus ini juga S-nya tidak diketahui di produk ampas, padahal ampas itu kan mengandung solvent. Ya. Sehingga di sini kalau segi empat itu menggunakan slope, kalau segitiga menggunakan titik P. Itu perbedaannya. Tapi sekali lagi, soal ini bukan acuan. Ya. Karena di soal-soal dalam kuis tidak lewat sini juga. Ya. Tidak harus melalui titik P, tidak juga melalui slope. Jadi saudara betul-betul harus jeli dalam rangka mencari empat fraksi yang tidak diketahui. Ya, dalam hal ini yang diketahui juga cuma 3, X0, Y1, dan YN+1. Yang dicari adalah XN. Jadi setelah dapat XN, YN+1, Y1, dan XN Y1 dan YN+1, maka sudah tinggal plot di grafiknya. Di contoh soal ini memang lebih kompleks ya, tidak. Justru soal-soal kuisnya lebih mudah dari contoh soal ini. Dibaca lagi baik-baik, tidak harus soal-soal dalam soal kuis itu dikerjakan sama dengan ini, nanti malah bingung ya, karena kasusnya berbeda-beda. Jadi saudara harus punya prinsip stepnya yang saudara pegang, jangan contoh soalnya, tapi stepnya, urutannya. Ya. Step urutan itu kan pertama membuat garis underflow overflow, kemudian menghitung 4 fraksi ya, yang memang biasanya ada yang tidak diketahui. Jadi biasanya salah satu tidak diketahui. Nah, untuk mendapatkan salah satu yang tidak diketahui ini bisa dengan beberapa cara, tergantung tadi soalnya. Ya, kebetulan di soal nomor 1 untuk segitiga dan soal nomor 2 untuk segitiga ini juga melibatkan ampas yang tidak mengandung solvent sebagai basic untuk menghitung XN-nya. Jadi kalau cara 1, XN-nya dari titik P, untuk XN bebas solvent, untuk segi 4 menggunakan slope N per X. Ya. Inet per solutnya, inet per solut di dalam ampas itu jadi slope untuk mencari XN pada garis underflow. Bisa jelas Mas tadi? Jadi iya, berbeda karena apa? Berbeda karena metodenya beda. Nah, ya, gitu ya.
kalau semisal nyari perbandingan inert yang di contoh 2 ini dimasukkan ke contoh 1 gimana, Bu? Boleh tahu? Soalnya kan semisal kalau di contoh soal 1 itu diketahui massa solutnya sama kadar airnya. Terus cara gampangnya semisal pakai yang contoh 2 perbandingan inertnya nih. Boleh tahu, Bu? Tidak boleh karena absisnya beda. Pada diagram segi 4, absisnya adalah N ya, atau B-nya. Ya, pada diagram segi 3 kan absisnya adalah solvent X ya. Jadi di sini Mas bedanya. Nah, ini bedanya di sini, ini beda sekali. Nah, segi 4 ini kan N. Ini X dan Y. Nah, kalau segitiga apa? Di sini XS, YS, di sini XA, YA, hipotesisnya adalah XB, YB. Nggak bisa dipakai, ya. Artinya metodenya beda, cara mengerjakannya beda, karena basic hitungnya beda. Jadi sudah tahu bahwa di sini N berarti kan harganya apa? B per A plus S. X-nya adalah A per A plus S, Y-nya juga A per A plus S. Jadi X untuk bagian underflow, Y untuk bagian pembacaan overflow-nya. Jadi untuk membuat slope itu dimulai dari titik. Ini kan B, ini X. Jadi slope-nya adalah B per X. Setelah kalau membuat garis itu kan slope-nya Y per X ya. Ya Mas? Iya, Bu. Ya, garis itu slope-nya kan Y per X ya. Dalam hal ini Y-nya adalah B, X-nya adalah A. Jadi slope itu garis yang dipakai adalah Y per X tadi. Perpanjangannya memotong underflow pada XN. Ketemulah XN-nya. Tidak bisa dipakai untuk segitiga. Paham ya? Iya, Bu. Makasih, Bisa, Bu. Oke. Ada lagi? Jangan dicampur-campur ya nanti. Saudara pilih salah satu yang betul-betul saudara serak gitu ya. Terus jangan dibuka lagi yang lain gitu ya. Jadi kalau sudah milih segi 4, jangan lagi supaya tidak kacau. Karena kalau kacau nanti, karena berbeda sekali antara segitiga dan segi 4 caranya. Silakan yang lain. Memang tidak bisa diinikan. Jadi setiap soal itu case-nya beda-beda. Ya. Case-nya beda-beda. Kalau di dalam kelas itu biasanya memang dibahas satu-satu. Gitu ya. Dibahas satu-satu baru soalnya. Tapi ada yang sudah mengerjakan. Jadi kok sudah mengerjakan, Ibu periksa langsung. Ada yang kesulitan sekali di soal quiz? Tidak ada yang sulit ya, soalnya ya. Belum tahu, Bu. Ya. Silakan.
Ada lagi? Sudah? Halo? Ya Bu, sudah kayaknya Bu. Sudah, Bu. Sudah Bu. Sudah, Bu. Oke. Ya. Ini kelas B saja ini ya. Kenapa Bu? Banyak dari kelas A. Banyak Bu. Ada 101. Ya, tapi pertanyaannya dikit sekali ya. Nanti. Jadi tolong yang tugas itu menjawabnya gini, itu biasanya gini. Saudara kan mahasiswa teknik ya. Jadi mahasiswa teknik itu menjawabnya juga harus sudah mengarah pada tidak sekedar teori ya. Jadi kita di unit operasi berarti sudah banyak aplikasi. Karena itu misalkan tadi saudara membayangkan kalau diberikan bahan untuk diekstraksi, kira-kira membuat keputusan bahwa ini layak pakai cross current, counter current, atau co-current. Jadi Ibu lebih mengharap jawaban-jawaban itu pada kasus-kasusnya. Jadi kalau bahannya apa, sebaiknya seperti ini. Nah, itu lebih buat saudara juga lebih manfaat karena sudah tahu bahwa suatu saat akan menghadapi di luar sana, sudah menghadapi kenyataan. Misalkan Ibu kenyataan, ini ada satu karung jagung, silahkan tolong dibuatkan ekstraktornya. Saudara harus sudah bisa karena sudah belajar ekstraksi. Jadi tidak lagi sudah tahu bahwa kalau jagung ini cocoknya misalnya Bu pakai counter current soalnya. Nah soalnya apa? Kok pakai counter current? Kok bukan co-current? Kok bukan fresh solvent? Gitu. Jadi yang Ibu maksudkan gitu adalah case-nya ya, case kasusnya. Kalau kita pakai fresh solvent itu bahan yang seperti apa yang cocok di fresh solvent gitu. Yang cross current itu kan fresh solvent. Terus bahan ngekstraksi apa yang cocoknya pakai co-current, ngekstraksi apa yang cocoknya pakai counter current. Kemudian juga antara spray dan plate column gitu ya. Yang Ibu maksud adalah saudara bisa membuat keputusan ini loh Bu, kalau ini lebih baik pakai spray column Bu, kita rugi kalau pakai plate column. Atau sebaliknya kita pakai plate column aja, soalnya kalau menggunakan spray nanti seperti ini. Nah, kalau sudah bisa menjelaskan seperti itu, berarti sudah memahami betul apa yang Ibu maksud di dalam pertanyaan itu. Ya. Seperti tadi case masalah keseimbangan, karena kita sedang membahas UTK. Ya. Jadi UTK itu memang diperlukan selalu state keseimbangan, kurva keseimbangan. Saya kira seperti itu supaya ya memang yang sudah masuk tidak masalah, Ibu sudah menilai gitu, dan biasanya Ibu kasih komen-komen kalau ada. Tadi mungkin Masnya ikut, saya suruh gabung yang bertanya tentang keseimbangan gitu ya. Jadi jawabannya tidak salah, tapi tidak menjawab apa yang
ada hubungannya dengan penentuan step kita ini, gitu ya. Jadi tadi sudah saya berikan gambaran. Bagi yang belum mengumpulkan tugas, saya kira jawabannya lebih spesifik lagi, lebih apa itu, ya bisa paham ya maksud Ibu ya. Halo. Ya bisa Bu. Ya, jadi seperti itu maksud Ibu, supaya tidak terlalu banyak teori. Ibu memang tidak suka teori-teori kepanjangan ya. Jadi kalau sudah tanya kakak-kakak saudara itu tidak, jadi Ibu suka yang ilmunya ada, ilmunya dibawa, nanti setelah lulus ilmunya ada, lalu pada saat saudara di luar sana, saudara bisa menyelesaikan masalah dengan ilmu itu, gitu ya. Itu harapannya Ibu seperti itu. Jadi kalau sudah masih teori itu hari ini bisa sudah nulis, ya. Tapi besok Ibu yakin sudah lupa, gitu. Karena saudara hanya teori pasti lupa, gitu kan. Tapi kalau education ilmu itu tadi diaplikasikan, gitu, sudah dituntut untuk memilih ini pakai apa ya, ini pakai apa ya, pasti ilmunya akan terbawa, akan sudah tahu, gitu, sudah memahami. Itu yang Ibu maksudkan, ya. Saya kira itu. Ada lagi tambah pertanyaan?